Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha, innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita saat ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk singgah di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari agama-agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua. Tujuannya agar mendapatkan as-sakinah, mendapatkan ketenangan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap nama kita satu persatu fulan ibn fulan wa fulan ibn fulan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib. Ayuhal ikhwatul kiram, di sini ana dikasih amanah untuk membahas sebuah tema meniti surga bersama keluarga. Ini Masya Allah, tema ini tema bagus Masya Allah. Meniti surga bersama keluarga. Karena pada hakikatnya banyak orang-orang masuk surga tanpa keluarganya. Suami di surga, istri di neraka. Ada. Suami di neraka, istri di surga sebaliknya. Ada. Bapak di surga, anak di neraka, ada. Dan ini terjadi. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang rata-rata kita sudah tahu ayat ini, tapi kita belum merenungkan dengan betul-betul perenungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "Qu anfusakum," jagalah diri-diri kalian, "wa ahlikum," dan keluarga kalian, "nara," dari api neraka, wa quduhan nas wal hijara, yang mana bahan bakarnya adalah manusia. Dan wallahi kita nggak pernah tahu apakah anak kita jadi bahan bakarnya, ataukah istri kita, ataukah diri kita. Bagi perintah Allah, qu anfusakum, kalian, diri kalian jaga, wa ahlikum, dan keluarga kalian jaga dari api neraka. Nggak usah jauh-jauh Pak, kita ini kan awam. Kita ini nggak banyak hafal Quran, nggak banyak hafal hadis, ketakwaannya juga masih dipertanyakan. Seorang nabi yang sudah berdakwah selama 950 tahun, mendakwahkan umatnya, mendakwahkan kaumnya, mendakwahkan anak dan istrinya, ternyata anaknya masih membangkang, masih kufur kepada Allah. Padahal orang yang di zamannya dialah yang terbaik dalam penyampaian, retorikanya dia yang terbaik, tapi ternyata anaknya nggak ngikut. Dia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunayya irkam ma'ana," wahai anandaku, wahai anak saya, irkam ma'ana, naik bersama bapak, naik bersama ayah ke atas kapal ini. Wala takum ma'al kafirin, jangan engkau bersama orang kafir. Karena Kan'an itu kawan-kawannya orang kafir. Apa kata Nabi Nuh? Wala takum ma'al kafirin, jangan engkau bersama orang kafir. Ternyata apa yang terjadi? Kan'an langsung mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simu minal ma'. Enggak, aku akan berangkat ke sebuah gunung tinggi, ya'simuni minal ma', yang gunung ini menjaga saya dari banjir bandang. Apa yang terjadi? Kan'an mati dalam kondisi kafir. Kalau ternyata anak Nabi saja yang dididik oleh ayahnya, yang dididik oleh Nabi Nuh, ternyata nggak ngikut, lah gimana anak kita? Yang memang dari awal, sedari awal memang dibiarkan.
nggak diajarkan agama, nggak ditanamkan akidah, dibiarkan, masya Allah. Nah inilah ngerinya kita ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu, karena pasti banyak kegagalan. Lihatlah masya Allah, anak-anak jalanan itu sudah banyak dari mereka sebab awalnya broken home. Apa? Broken home. Yang rumah tangga bapak dan ibunya berantakan. Akhirnya muncullah generasi-generasi anak jalanan, yang bahkan dari mereka wanita-wanita anak jalan di sana, na'udzubillah, kehormatannya sudah hilang. Mereka zina biasa, mabuk ya biasa, bahkan hatta narkoba mungkin biasa, na'udzubillah. Kenapa mereka bisa seperti itu? Asal mulanya karena putus asa, tidak ada bapak yang mendidik dan ibu yang mendidik. Coba tanyakan mereka-mereka yang di sana. Kalaupun bapak ibunya masih ada, biasanya karena bapaknya nggak mendidik, ibunya juga apa? Nggak mendidik. Coba lihat sekarang, Pak, masya Allah. Anak-anak nih sekarang kadang-kadang na'udzubillah akhlaknya hilang, adabnya hilang, hatta sama gurunya, hatta sama orang lebih tuanya. Kenapa hilang? Ternyata ketika kita cek, masya Allah, seorang bapak sibuk bekerja karena dia sudah mengenyam pendidikan S1-nya, S2-nya, S3-nya, sibuk dia bekerja dengan dunianya. Ibunya juga sama, mengenyam pendidikan S1, S2, S3, akhirnya aduh sayang, kalau istri ini nggak bekerja, sekalianlah bekerja. Dua-duanya bekerja. Ternyata anaknya diserahkan kepada siapa? Pembantu. Akhirnya akhlak anak, akhlak siapa? Pembantu. Sama orang nggak ada akhlaknya, agama yang nggak ada. Makanya, masya Allah, anak kemarin udah ceritakan juga. Anak dapat cerita dari salah seorang ikhwah. Ada saat di Australia. Iya, orang Indonesia, cuman suami istri ini kerja di Australia, punya anak, katanya sudah ngaji, insya Allah. Jadi ibunya ini yang awalnya bekerja di sebuah perusahaan yang gajinya besar gitu, anak nggak tahu siapa, tapi ditinggalkan demi untuk didik anaknya. Sekarang anaknya itu hafidul Quran, hafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Siapa yang ngajarin? Emaknya. Itu kualitas emaknya, bukan kualitas pembantu. Sekarang ini kan udah dibiarkan, sudah, bukan urusan saya, bukan urusan saya. Padahal Allah tidak pernah perintahkan pembantu untuk ngurus majikannya. Justru bapak ibu yang diperintahkan oleh Allah untuk ngurus keluarganya, untuk ngurus anak-anaknya. Makanya kita ini mau nggak mau, lisan kita ini harus ajarkan terus mereka adab, ajarkan mereka terus tentang ilmu, ajarkan mereka terus tentang akidah. Semisal, masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewasiatkan untuk kalian semua agar bertakwa kepada Allah dalam urusan anak-anak kalian. Coba lihat, Pak, masya Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga engkau untuk sholat, wasabir 'alaiha, dan sabar untuk itu. Harus sabar. Sekarang betapa banyak orang tua yang nggak perintahkan anak itu sholat. Apa yang terjadi? Ya Allah, ketika anak-anak sudah umur dewasa, SMP, SMA, main game di HP. Kalau diambil HP-nya ketika sudah dikumandangkan azan, marah dia, nangis. Kenapa gamenya diambil? Kenapa HP diambil? Padahal yang manggil itu siapa? Allah. Marah dia. Dia nggak sadar yang dipanggil, yang memanggil itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa muncul generasi seperti itu? Karena bapak ibunya nggak pernah urus. Nggak pernah urus, dibuang, dibiarkan. Walaupun tinggal di rumah, hakikatnya tetap dibuang. Padahal apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluarga engkau untuk apa? Sholat. Sekarang coba cek,
Berapa banyak anak-anak yang dia itu terpaut dengan masjid? Berapa banyak? Sekarang yang dekat dengan masjid itu bukan generasi muda, generasi tua yang sudah rambutnya beruban, punggung sudah mulai apa? Bungkuk. Itu yang ramai di masjid. Anak mudanya wallahu a'lam bishawab. Padahal kita tahu, Masya Allah, orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah naungan pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada siapa? Allah. Sekarang lihat kondisi, Masya Allah. Makanya tanggung jawab kita harusnya gimana mendidik mereka. Semuanya. Bahkan doa-doa itu penting bagi kita, untuk mereka. Nanti akan Anda sebutkan insyaallah subhanahu wa taala. Nah, ala kulli di sini laki-laki itu adalah pemimpin. Mereka harus bina istrinya. Mereka harus bina anak-anaknya. Tanggung jawab itu di laki-laki, rejal kita nih, lanang. Oke, istilah caplang tuh apa? Buat anak kok coba-coba. Buat anak tuh nggak bisa coba-coba, harus sudah tertata. Anak ini mau diapakan, anak ini mau dididik untuk jadi apa, itu sudah harus ada jelas bagi kita. Kita udah harus tahu apa sih tujuan kita ini punya anak, apa sih tujuan kita ini didik anak, itu sudah harus ada dari awal. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ar-rajul ra'in, seseorang itu adalah pemimpin fi ahlihi, di keluarganya. Kalau pemimpin itu sudah harus tahu dia tertata semuanya. Bukan nikah asal nikah, bukan nikah yang penting bisa menghilangkan status jomblo. Bukan itu nikah. Nikah itu sudah harus tertata. Oh, nanti anak punya istri anak kriterianya A, B, C, D. Anak nanti kalau punya anak akan jadikan anak-anak A, B, C, D. Itu kalau laki-laki. Yang perempuannya insya Allah akan gini. Itu harus tertata. Ini harapan dia. Jadi visinya ada, misinya juga ada, tujuannya ada, langkah-langkahnya juga ada. Antum kira visi misi cuma lembaga pendidikan sekolah umum? Oh enggak. Keluarga rumah tangga harus ada visi misi. Bukan lembaga pendidikan umum, oh enggak. Keluarga kita harus ada visi misinya, mau tidak mau. Ini perintah dari apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang ana akan membahas gimana kita ini membawa keluarga kita menuju surga. Taib. Kata para ulama, yang pertama, ikhtiyaru zaujati salihah wa zauji salih. Kita harus pilih istri yang salihah dan suami yang apa? Saleh. Patokannya adalah agama. Laki-laki harus kita cari laki-laki yang baik agamanya. Perempuan juga sama, perempuan harus baik agamanya. Ada sebagian ikhwan mengatakan, oh nggak ada masalah Ustaz, ana siap nikah sama orang awam, ana siap nikah sama akhwat awam, nanti ana yang didik. Apa yang terjadi? Ini ikhwan dididik sama istrinya. Dididik dengan apa? Dengan keawamannya. Jadi awalnya udah ngaji, nggak nampak lagi kajian, nggak nampak lagi menuntut ilmu. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka ini merasa bisa untuk didik istrinya. Makanya Anda katakan dari awal, ayyuhal ikhwatul kiram, yang namanya bawa keluarga ke surga itu mulai dari pilih pasangan. Pilih apa? Pasangan. Patokannya gitu dah. Agama. Lihatlah Julaibib. Istrinya Julaibib tidak memandang bagaimana hartanya Julaibib, bagaimana ketampanannya Julaibib, enggak. Yang dicari oleh istri Julaibib, siapa suami saya dalam ketaatan kepada Allah. Makanya Masya Allah disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau mengatakan, tunkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena 4 hal.
Ingat Pak, Masya Allah, wanita dinikahi karena apa? 4 hal. Yang pertama, lima liha, wanita dinikahi karena hartanya. Kenapa dinikahi karena hartanya? Ini penting. Bukan berarti kita ini nggak boleh menikahi akhwat-akhwat yang nggak punya harta. Boleh, silahkan. Tapi disebutkan lima liha karena betapa banyak suami-suami tinggalkan masjid, sibuk cari nafkah karena tuntutan siapa? Istri. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Beliau hidup itu udah fokus dengan dakwah. Fokusnya tinggal ngajarkan umat. Kenapa? Karena Khadijah sudah cukup hartanya. Semuanya, Masya Allah. Makanya penting yang pertama ini lima liha, nikahi wanita karena apa? Harta. Yang kedua, wali jamaliha, karena kecantikannya. Ini penting, Masya Allah. Makanya kita ini disuruh oleh Nabi untuk apa? Nazar. Apa nazar? Lihat. Jadi jangan sampai beli kucing dalam karung. Oh, aman insya Allah, anak tidak perlu nazar. Itu kan akhwatnya bercadar. Nggak apa-apa antum lihat. Oh, nggak aman insya Allah. Pas malam pertama rupanya giginya tonggos. Nyesal. Nggak bisa. Nazar tetap harus, karena hidup kita sama istri itu berapa jam? 24 jam. Antum sakit ya yang rawat istri. Kalau istri bawaannya cemberut aja, mukanya muka tua semisal, apa lagi sakit, bukannya dihibur malah dimarahin. Makanya dibilang tuh jangan capek-capek kerja, Masya Allah. Padahal kerja dia untuk siapa? Istri. Ini jangan, istilahnya usahakan kita itu kalau bisa memang cari wanita yang cantik. Yang ketiga, wali hasabiha, wanita dinikahi karena apa? Nasab. Pak, nasab di sini bukan orang yang darah biru, bukan. Bukan orang yang punya, oh ini keturunan orang-orang hebat, bukan. Nasab di sini adalah siapa bapaknya, apakah dia bertakwa ataukah tidak. Karena gini Pak, Masya Allah ya. Kenapa ini penting antum cari nasabnya? Ana Pak, kalau ada ikhwan yang datang ke ana Ustaz, antum bisa bantu carikan ana jodoh Ustaz. Yang ana cari bapaknya pertama kali. Apakah bapaknya ini taat nampak ke masjid atau enggak? Kenapa? Wanita tuh bengkok. Wanita apa? Bengkok. Nah, biasanya yang bisa untuk nasihatin anak siapa? Bapaknya. Pak, Masya Allah, suami anggap ya, seustad-ustadnya suami kapan nasihati istri kadang-kadang mental. Padahal ustadnya hafal Quran, hafal hadis, tapi kadang-kadang apa? Mental. Apa buktinya? Nabi SAW sampai Aisyah ngangkat apa? Suara. Aisyah ini bisa redam suaranya ketika yang masuk rumah Nabi siapa? Abu Bakar. Ini penting nasab nih Pak. Sekarang betapa banyak seorang bapak membela anaknya yang salah, seorang bapak membela putrinya yang salah. Na'udzubillah. Akhirnya apa? Ngaruh ke anak kita, ngaruh ke cucu. Itu ngaruh Pak, Masya Allah. Karena memang seorang bapak ini kalau sudah kena perasaan dia nggak timbang dengan agama, habis sudah. Inilah makanya penting kita tuh harus cari nasab yang apa? Yang baik. Wali hasab. Ini penting Pak, Masya Allah. Makanya kalau antum punya putri atau antum punya putra, antum lihat kalau antum mau cari besan gitu ya, coba lihat siapa dia. Apakah bapaknya, nanti bapak menantu kita ini dia orang yang nampak ke masjid, sering ke masjid? Kalau enggak, itu biasanya bahaya. Ini disebutkan oleh para ulama. Karena memang kita ini penting untuk pinjam lisan. Suami nasihatnya ditolak, lari ke bapaknya. Masya Allah, bapaknya istri kita. Ini penting, gak ada masalah. Ini bagus sekali, bagus, Masya Allah. Dan seperti itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir apa? Walidiniha. Ini yang paling penting. Walidiniha.
Nikahilah wanita karena apa? Agamanya. Kenapa? Karena banyak sekali Masya Allah wanita-wanita cantik, wanita-wanita kaya, bapaknya baik tapi anaknya rusak. Ketika kita nikah sama wanita yang rusak, anak kita juga rusak. Na'udzubillah. Ini harus kita perhatikan, Pak. Masya Allah. Di sini sekolah Islam apa yang paling, sekolah sunnah Aba, sekolah Islam Aba ya? Aba ya, Insya Allah. Kita tahu kan kaidah para ulama, al-ummu al-marsulullah, ibu itu adalah sekolah apa? Yang pertama. Anak-anak kita sekolah pertamanya bukan istri kita, Aba sekolah pertamanya. Jadi ngafal Al-Quran, bisa baca Qurannya dari Aba semisal, atau dia itu bisa ngafal Quran dari Aba, harusnya yang ngajarkan mereka ini siapa? Ibunya. Ibunya harusnya. Rugi. Loh, Al-Fatihahnya kita bisa loh baca Al-Fatihah. Kita bisa baca Al-Fatihah, istri kita juga bisa baca apa? Al-Fatihah. Kenapa kita serahkan ke yang lain? Berarti memang wataknya kita tuh malas, istri kita juga malas. Na'udzubillah. Apa yang kita serahkan? Kok orang kita bisa kok didik anak-anak kita minimal Al-Fatihah, kita bisa Al-Fatihah. Kenapa kita serahkan ke ustaz? Nanti yang dapat pahala ustaznya atau kita? Ustaznya. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang mengajarkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Jadi kita harus ada rasa memiliki. Kita punya anak kita, ya kita miliki anak kita. Jangan serahkan ke orang kalau kita bisa untuk didik anak-anak kita. Ini penting Pak, Masya Allah. Inilah butuh pasangan yang saleh dan saleha. Nah, suami juga sama. Untuk istri-istri Masya Allah, itu dimulai dengan cara gimana kita pilih pasangan yang saleh. Apa kata Nabi kita SAW? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau ada laki-laki, ini kita Pak ya, Masya Allah, kita punya anak perempuan, lihat hadis ini. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau seandainya ada yang datang melamar putri kalian, laki-laki yang kalian senang dengan akhlaknya dan agamanya, nikahkan dia dengan putri engkau. Nikahkan. Nggak usah lihat hartanya dan sebagainya, nanti dulu. Lihat agamanya, lihat akhlaknya, kata Nabi. Fazawwiju. Apa alasannya? Illa wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau seandainya kita tidak segera nikahkan putri kita dengan dia, akan muncul banyak kerusakan dan fitnah yang melebar. Wallahu alam, rugi Pak. Selama dia punya agama, selama akhlaknya baik, aman. Apa arti kita nikahkan putri kita dengan laki-laki yang kayak tukang pukul? Apa arti kita nikahkan putri kita dengan orang-orang semisal putra dari pejabat dan sebagainya, tapi lisannya lisan yang badhi, ngaruh ke cucu kita? Apa artinya? Makanya pentingnya kita ini untuk mencari apa? Lelaki yang saleh, lelaki yang saleh. Anak ambil contoh yang nyata, gimana seseorang wanita tidak akan dibiarkan oleh Allah ketika dia mencari lelaki yang saleh walaupun nggak punya harta. Tadi yang Anda sampaikan, Julaibib. Julaibib ini Masya Allah, kata Abu Barzah al-Aslami, karena Julaibib ini adalah seseorang yang sering main dengan anak-anak kecil, anak-anak perempuan pula, Masya Allah. Jadi dia ini bukan seorang pasukan, bukan seseorang yang jago dalam memanah, bukan seseorang yang jago dalam berkuda, bukan orang yang jago di medan perangnya, bukan Julaibib. Dan ternyata Julaibib ini Masya Allah, Allah takdirkan dia ini tidak memiliki wajah yang rupawan, kemudian yang kedua tidak memiliki harta yang banyak, dan tidak memiliki tempat tinggal. Terus di mana tinggalnya? Julaibib itu tinggal di mana saja bisa dia tinggal, ada emperan, tidur di situ. Masya Allah. Julaibib, wajah tidak ada, harta tidak punya, kemudian tidak ada keluarga yang menaungin dia. Julaibib. Tiba-tiba apa kata Nabi kita SAW? Ya Julaibib, kenapa kau nggak nikah?
Nabi nanya kepada orang yang rupanya kurang ganteng gitu loh ya. Yang kedua hartanya tidak ada, yang ketiga tidak ada tempat tinggal. Nabi tawarkan, Nabi nanya, kenapa engkau nggak nikah wahai Julaibib? Apa kata Julaibib? Ya Rasulullah, siapa yang mau nikahkan saya? Saya ini orang yang bukan orang yang ganteng, nggak punya harta, nggak ada tempat tinggal. Tiba-tiba lewatlah orang Ansor, Masya Allah. Orang Ansor ini lewat, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya fulan, zawisni ibnatak. Wahai fulan, kasih putri engkau kepada saya untuk dinikahi. Oh, orang Ansor ini langsung mengatakan, na'am ya Rasulullah, wa nu'mata inayya, iya ya Rasulullah, siap. Masya Allah, ini adalah kebanggaan bagi kami. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Walakin laysa li, tapi bukan untuk saya. Terus untuk siapa? Di Julaibib. Ini untuk Julaibib. Julaibib. Apa kata bapaknya? Idzan usyawiru ummaha. Kata orang Ansar ini, kalau Julaibib nanti dulu ya Rasul, saya harus musyawarah dengan istri saya. Kalau Julaibib harus apa? Musyawarah. Harus musyawarah dulu. Baik. Nabi SAW kasih diskusi, Nabi nggak maksa, Masya Allah. Nabi nawarkan aja. Akhirnya apa kata Nabi kita SAW? Ya sudah, nggak apa-apa. Pulang kau musyawarah dengan istri kau. Pas pulang, ini orang Ansor mengatakan kepada istrinya, Inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW meminta engkau agar putri kita diberikan kepada Rasulullah untuk dinikahi. Istri jawab apa? Naam wa nu'mata ainayya wa karama. Ini adalah sebuah kemuliaan, kasih sekarang putri kita untuk apa? Untuk Rasulullah SAW. Apa jawaban suaminya? Tapi bukan untuk Rasul. Terus untuk siapa kalau bukan Rasul? Li Julaibib, untuk Julaibib. Apa kata istrinya? Ini idih, kata dia. Ini itu bahasa kita tuh idih. Julaibib, ini wallahi demi Allah, jangan nikahkan putri kita dengan siapa? Julaibib. Saya nggak ridho. Ya Julaibib nggak punya harta. Sekarang anak mau nanya sama antum. Antum punya anak perempuan. Kalau yang datang kepada antum orang yang nggak ada gaji tetap, orang yang nggak ada tempat tinggal, antum mau terima lamarannya? Mau nggak, Pak? Ragu antum kan? Anak juga ragu. Anak juga ragu, Masya Allah. Ya manusiawi, kita ini manusiawi. Tapi lihatlah bagaimana pendidikan Nabi SAW untuk umatnya. Yang jadi patokan itu bukan harta, bukan rumah, tapi agama. Masya Allah. Julaibib ini taat sama Allah, hatinya itu lembut kepada Allah SWT. Lembut Julaibib ini, Masya Allah. Kapan Nabi perintahkan langsung sami'na wa ata'na. Itu Julaibib, Masya Allah. Itu kondisi dia, kualitas imannya. Tapi memang Allah SWT tidak berikan kelebihan berupa harta. Akhirnya ketika dia mendapatkan jawaban dari istrinya, bahagia. Berarti putrinya nggak jadi apa? Dinikahkan dengan Julaibib. Dengan segera dia berusaha keluar dari rumahnya untuk mengabarkan bahwa ibunya nggak ridho. Ketika mau dibukakan pintu, anaknya pun keluar, putrinya, Masya Allah. Apa kata putrinya? Man khatabani ilaikuma. Siapa yang mengkhidbah saya melalui kalian berdua, wahai ibu dan bapakku? Siapa yang melamar? Yang melamar adalah Nabi kita Muhammad SAW untuk dikasih kepada Julaibib. Apa kata anaknya? Atarudduna amra Rasulillah SAW? Apakah engkau wahai bapak dan ibuku, engkau tolak tawaran Rasul? Berikan saya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi dengan Julaibib. Fa innallaha lam yudayyi'ni wa innahu lam yudayyi'ni. Karena Allah dan Rasulnya tidak akan menyanyiakan saya. Kasih saya kepada siapa? Julaibib. Nah ini baru zen ini, Pak, Masya Allah. Iman seorang wanita. Padahal gadis lu ya. Sekarang kualitas mana gadis seperti itu sekarang, Pak? Oh jarang, kalaupun ada insya Allah tetap ada, tapi sedikit. Udah tahu nih akhwat, Julaibib itu siapa? Terkenal. Akhirnya dibawalah
ini gadis kepada Rasulullah SAW dinikahkan. Masya Allah. Di malam pertama, Masya Allah, awal pernikahan, ternyata Rasulullah SAW mengumandangkan untuk jihad. Kita tahu Julaibib bukan orang apa? Pasukan. Bukan orang jagoan di medan perang, bukan. Tapi apa kata Julaibib untuk istrinya? Inna Rasulullah SAW nadana lil jihad. Nabi SAW menyeru kepada kita semua untuk berjihad. Apa pandangan engkau wahai istriku? Apa kata istrinya? Berangkat engkau bersama Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Ini baru Masya Allah wanita yang salihah ini, dan dapat suami yang apa? Saleh. Enggak apa-apa, berangkat Masya Allah, jihad. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan saya. Ketika berangkat, Masya Allah, Julaibib bersama pasukan Nabi kita Muhammad SAW, perang pun berkecamuk, Masya Allah. Akhirnya perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ketika itu setiap kaum muslimin yang masih hidup, mereka disuruh berbaris, Masya Allah, setiap perkelompok. Ketika itu Nabi nanya ke kelompok yang pertama, hal tafkiduna min ahadin, apakah kalian kehilangan seseorang dari pasukan kalian? Kelompok pertama mengatakan, la ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah, lengkap kami semua. Kelompok kedua, hal tafkiduna ahada, apakah kalian kehilangan seseorang dari pasukan kalian? Qala na'am ya Rasulullah, fulan ibn fulan wa fulan ibn fulan. Terus seperti itu sampai terakhir, kelompok terakhir Nabi tanya, apa kata mereka? La nafkidu ahada, kami tidak kehilangan seorang pun. Jadi tidak ada yang disebutkan siapa? Julaibib. Tapi Julaibib nggak nampak wajahnya. Maka Nabi SAW langsung khawatir di situ. Nabi SAW langsung khawatir. Apa kata Nabi SAW? Walakinni afkidu Julaibiba, tapi saya kehilangan Julaibib. Kemana dia? Utlubuhu fil qasla, coba sekarang kalian semua gerak cari di mana Julaibib. Kenapa nama Julaibib nggak disebut? Karena nggak dianggap pasukan. Bayangin aja, Julaibib nggak disebut karena nggak dianggap apa? Pasukan. Jadi memang nggak dianggap dari awal, statusnya nggak tahu apakah dia meninggal atau enggak. Tapi Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW dengan kondisi khawatir, beliau katakan, walakinni afkidu Julaibib, saya kehilangan Julaibib, kalian cari di mana Julaibib. Berangkatlah semua, Masya Allah, mencari Julaibib. Dapat. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, hadza Julaibib jamba sab'ati juthath. Ya Rasulullah, ini Julaibib di samping 7 orang kafir yang sudah meninggal. Rasulullah SAW ketika tahu Julaibib meninggal, Rasul langsung nangis, Pak Rasulullah. Iya Allah. Rasul langsung segera kepada Julaibib. Rasul langsung katakan, qatala sab'atan thumma qatalu. Dia bukan pasukan, tapi dia bisa bunuh 7 orang kafir, sehingga 7 orang kafir yang membunuh Julaibib. Jadi Pak, ketika perang dia lawan 7 orang yang aslinya cuman laki-laki yang main sama anak perempuan, yang tidak pernah nampak memanah, yang tidak pernah nampak berkuda, yang tidak jagoan di medan perangnya. Nabi SAW banggakan, dia bukan pasukan. Qatala sab'atan faqatalu, tapi dengan jasanya 7 orang kafir apa? Dibunuhnya. Ketika dia bunuh orang kafir di pak berperang, kan darah tuh banyak keluar ya. Darah banyak keluar, dia kehabisan nafas dan sebagainya, akhirnya mati. Nabi SAW ketika digali itu Pak, kuburan untuk orang-orang mati syahid, itu Julaibib terus digendong oleh Nabi kita Muhammad SAW, terus dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna Julaibiban minni wa inni minhu, saya ini bagian dari Julaibib dan Julaibib bagian dari saya. Terus seperti itu diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba Pak, Masya Allah, Anas ibn Malik langsung mengatakan, lam yakun li Julaibib firashun illa sa'ida Rasulullah SAW. Julaibib itu enggak pernah tidur di sebuah kasur kecuali kedua telapak tangan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kasur terakhir bagi Julaibib itu apa? Tangannya siapa? Rasulullah sallallahu. Rasul itu sampai nangis. Tiba-tiba Rasul itu teringat, masya Allah, sama istri siapa? Julaibib. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma la taj'al aisyaha kadda. Ya Allah, kasihlah rezeki untuk istri Julaibib dengan rezeki yang melimpah ruah. Jangan jadikan kehidupan dia kehidupan yang sempit, masya Allah. Apa kata Anas bin Malik? Falam yakun fil ansari ayyimun anfaqa minha. Tidak ada satupun janda dari kalangan Ansor yang lebih kaya dibandingkan siapa? Istrinya Julaibib. Masya Allah. Allah kasih rezeki dari jalan nggak disangka-sangka. Kita bisa ambil pelajaran. Kalau seandainya ada laki-laki datang kepada kita, tenang. Rezeki itu bukan dari suami kita, rezeki itu bukan dari tetangga kita, rezeki itu bukan dari bos kita. Dari siapa? Allah. Hatta suami kita sudah meninggal, hatta bapak kita sudah meninggal, rezeki kita bukan di tangan mereka. Tangan siapa? Allah. Antum didik pak istri antum dengan hal ini. Sekarang betapa banyak wanita-wanita muslimah di luaran sana yang awamnya ketika suami yang meninggal, mereka katakan apa? Ya Allah, kenapa engkau ambil suami saya? Ya Allah, engkau ini zalim, engkau ini terus. Dia berani hina Allah, dia berani rendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan rezeki itu di tangan siapa? Suaminya. Antum sampaikan ke istri, antum sampaikan ke anak-anak antum. Nah, kalau bapak ini meninggal, kalau abang sudah wafat, jangan risau rezeki. Rezeki di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah umat Islam yang harus ditanamkan. Jadi kita nih cari pasangan, pertama kali dibangun di atas akidah, dibangun di atas manhaj. Selama dia ngikuti salafun salih, akidahnya akidah ahlu sunnah wal jamaah, nggak usah ragu Pak. Selama dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sama Allah dia patuh, dia tahu hak-hak Allah, pasti suami kita nih akan tahu, masya Allah, hak-hak istrinya. Nggak usah risau. Jadi kalau kita mau bawa keluarga kita menuju surga, pertama kali yang paling dasar, pilih pasangan yang apa? Yang saleh. Pasangan yang salihah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masya Allah, kata para ulama, ad-du'a bi ayyarzuqahullahu dzurriyyatan salihah. Rajin doa kepada Allah untuk jadikan keturunan kita keturunan yang apa? Yang saleh. Anak kita anak yang saleh dan saleh. Itu minta sama Allah. Ingat Pak, masya Allah. Sampai kita ini ngomong kepada mereka, kita nasihati mereka sampai berbusa-busa mulut kita, selama Allah tidak takdirkan dia nerima hidayah Islam, nggak akan bisa. Makanya terus minta tolong kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, gimana kondisi Nabi Ibrahim ini? Gelarnya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya Abu Tauhid, bapaknya para nabi, bapaknya orang yang bertauhid. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasih saya anak yang saleh. Pak, masya Allah, Nabi Ibrahim pertama kali punya anak itu umur 80 tahunan. Ketika istrinya sudah divonis apa? Mandul. Punya Ishak, punya Ismail itu umur yang lama, masya Allah, 80 tahun. Apakah Nabi Ibrahim itu akhirnya pesimis dari rahmat Allah? Allah udah capek, kayaknya nggak bakal dikabulkan sudah. Oh enggak. Terus Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasih saya anak yang apa? Saleh. Terus seperti itu. Jawaban dari Allah, bukan Allah kasih anak yang saleh impas, bukan. Tapi seorang nabi dan rasul. Lihat, masya Allah. Nabi punya anak Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak siapa? Yusuf. Ini Pak, apa kata Nabi kita Muhammad SAW mengomentari Nabi Yusuf? Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim. Yusuf anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Yusuf ibn Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Padahal yang diminta oleh Nabi Ibrahim anak yang apa? Saleh. Ternyata dikasih anak berupa
Nabi dan Rasul. Lihatlah bagaimana hatta Nabi kita Nabi Muhammad SAW keturunannya dari Ismail ibn Ibrahim. Ini semua berkat doa Nabi kita Muhammad SAW. Ingat, hati anak kita tuh di tangannya Allah. Allah yang membolak-balikkan. Istri kita juga sama, Pak. Kita punya istri kita nih hati di tangan Allah. Minta tolong kepada Allah. Kita nih, masya Allah, na'udzubillah, kalau seandainya punya anak-anak yang malas sholat, doa sama Allah. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Pak, ini di zaman fitnah, di zaman orang-orang anak-anak ini sibuk dengan permainannya, antum penting untuk doa ini, Pak, masya Allah. Tiap hari, anak kan katakan tiap hari sudah. Kalau bisa sesering-sering mungkin setiap harinya kita berdoa. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah tegakkan saya, ya Allah jadikan saya ini orang yang menegakkan salat, ya Allah. Wa min dzurriyyati, begitu pula dengan anak-anak saya, ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa ini, ya Allah. Pak, tanpa kita suruh mereka pun, ketika Allah udah takdirkan hatinya luluh untuk salat mereka. Karena anak-anak ini fitrahnya lurus. Fitrahnya apa? Lurus. Mereka itu akan berusaha dekat dengan Rabbnya. Pak, anak-anak pernah nanya anak-anak ketika itu umur udah 4 tahunan TK, anak nanya, nak, anak udah dari dulu udah kenalkan Allah, tapi tidak pernah anak kenalkan Allah tuh di atas, tidak pernah sama sekali. Umur 4 tahun waktu itu anak tanya, nak, Khalid, di mana Allah tuh, di mana? Di atas bikin katanya, di atas bikin katanya. Itu anak masih ingat betul, nggak ada yang ngajarkan sama sekali. Kenapa? Dengan gerakan sholat dia tahu Allah itu di mana. Karena kita sujud. Antum sekarang cek, Pak, masya Allah. Anak-anak kecil kalau dibawa ke masjid, yang gerakan yang paling mereka senang gerakan apa? Gerakan apa? Sujud. Kemudian yang kedua ruku. Itu paling senang anak-anak itu, Pak, masya Allah. Sujud dan apa? Ruku. Karena mereka tahu siapa Rabbnya. Fitrah mereka masih lurus. Tapi kalau sudah berdiri, baru dia agak gerak sana, gerak sini. Tapi kapan sujud dia ngikut. Masya Allah. Fitrah anak-anak itu lurus, Pak. Masalahnya kenapa sekarang dengan fitrah anak-anak yang lurus kok bisa bengkok? Salah siapa? Bapak emaknya. Nggak usah antum capek-capek nyuruh anak itu untuk sholat dan sebagainya. Kudwahnya mana? Contohnya mana? Kita ini kan kudwah bagi anak-anak kita kan, uswah hasanah bagi anak-anak kita. La, ya Allah, kita berharap anak-anak kita dengan sholatnya rajin, emak bapaknya baik nggak rajin. Yang lucu, masya Allah, kita berharap anak-anak kita ini bisa baca Quran. Emaknya nyuruh, nak, berangkat TPA. Emaknya nonton sinetron. Nyuruh apa? Anaknya TPA. Aduh, anda tidak tahu, Pak, ya, berapa banyak sudah muslimat-muslimat ini dilalaikan dengan sinetronnya. Anda nggak tahu, dulu itu ada sinetron, anda nggak tahu, Pak, ya, dulu waktu anda masih kecil ada Tersanjung. Sampai berapa season itu? Ini ummahat nonton dari yang pertama sampai yang terakhir. Anak dulu, anak kan dari SD itu, masya Allah. Anak masuk ke SMP, pulang anak liburan, masih ada tuh Tersanjung, masya Allah. Kacau betul. Nggak ada kajian yang dia bahas, nggak ada ilmu yang dia dengar. Setelah itu muncul lagi yang kedua, Cinta Fitri. Berapa season itu? Anda tidak tahu, ya Allahu Akbar. Ini dilalaikan. Nak berangkat sholat, emaknya nonton. La haula wala quwwata. Kita berharap dari anak kita untuk sempurna, kita aja masih lalai. Apa kata para ulama salafun salih? Perhatikan. Mereka anak-anak kecil itu lebih mudah untuk menyerap apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar.
Kasih contoh, nggak usah kasih nasihat buat anak kecil. Contoh aja yang pertama. Itu pertama. Sama kita berharap anak-anak kita ini masya Allah sholat malam, rajin malam. Bapak-bapaknya nggak pernah sholat malam. Begadang malam. Kalau ada nonton bola, itu udah pasang masya Allah, udah persiapan, udah buat kopi, sediain kacang, masya Allah. Cuman untuk nonton apa? Bola. Habis Pak. Makanya ada pernah lucu kemarin. Banyak ikhwah begadang malam, masya Allah. Cuman untuk nonton bola, kalah dicurangin pula, masya Allah. Udahlah kalah, terus apa? Dicurangin. Habis waktu nonton bola, ditengok bola ke sana, balik lagi. Kenapa tuh nggak baca Quran ayuhal ikhwah? Ana sampai mikir apa yang dicari di situ. Ana mau nanya, sekarang antum nonton sinetronnya, ibu-ibu nonton sinetronnya, antum nonton bolanya. Ana mau nanya, Allahu radin ankum aula. Allah seneng nggak lihat perbuatan antum atau enggak? Antum muhasabah diri aja, Pak. Karena kekasih kita siapa? Allah yang ngasih kita jantung, Allah yang ngasih kita mata, ada tanggung jawabnya kepada Allah. Kita pakai ini Pak untuk lalai-lalai kita, untuk sendagura kita. Taib. Apa kata Al Hasan? Innaka tamutu wahdak wa tub'atu wahdak. Engkau ini dibangkitkan sendiri, engkau wafat sendiri. Ketika kita nonton bola bareng-bareng, istilah itu ada nobar, nonton bareng, ketawa bareng-bareng, masya Allah. Tapi matinya sendiri, dibangkitkan sendiri, wa tuhasabu wahdak, dan dihisab sendiri. Apa jawaban antum ketika tanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau gunakan mata untuk begadang di saat itu, untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu? Apa jawaban antum? Kalau kita nggak bisa jawab di dunia, Pak, anak yakin di akhirat pun nggak akan bisa kita jawab. Yakin, saya yakinnya. Nah, makanya apa kata para ulama? Lihat, masya Allah. Inilah disebutkan oleh Salman Al Farisi. Dia mengatakan adhakani thalath. Ada 3 hal yang membuat saya tertawa. Salah satunya apa kata beliau? Mu'minun lid dunya, orang yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hiburan dunianya, bolanya, sinetronnya, apalagi gamenya. Masya Allah, na'udzubillah. Apa kata Salman Al Farisi? Wal mautu yatlubuhu, dalam kondisi kematian ini sedang ngincar dia, sedang nyari dia. Masya Allah. Makanya kalau anak Pak, masya Allah, antum coba, dan ini saksi nu, masya Allah Pak ya. Kami ini para asatidah itu pulang dari kantor di pondok itu jam 12 malam tuh baru pulang ke rumah. Itu sering kami kayak gitu Pak. Ngapain? Kami baca kitab dan sebagainya. Ana belajar Pak, masya Allah, dulu ketika kami kuliah, masya Allah, ternyata dosen-dosen kami itu jauh lebih rajin dibandingkan mahasiswa-mahasiswanya, masya Allah. Mahasiswanya main bola sana, main bola sini. Asatidahnya, ustadz-ustadznya semangat betul baca. Mereka habiskan untuk umat waktu itu. Maka ada di sini, antum coba perhatikan, kalau mau bawa keluarga antum menuju surga Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah doa. Doa yang betul-betul doa tiap hari. Jangan kita lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang berikutnya, masya Allah, ma yaf'aluhu idza ruziqa bi maulud. Kita kerjakan beberapa hal kalau dikasih rezeki anak. Pertama, tahniku, mentahnik. Ini penting Pak, masya Allah. Dan mentahnik itu, antum ambil kurma, kemudian antum lembutkan dengan mulut antum, kemudian antum ambil, antum cicipkan ke anak antum. Tapi dagingnya jangan dibiarkan, diambil lagi. Kalau dibiarkan dia belum bisa nelen, apalagi sampai ada kulit, itu bahaya itu. Antum tahnik lah, orang tua tahnik, beranikan, nggak ada masalah. Dia ambil apa? Kurma, dia lembutkan, habis itu diambil, nah diletakkan di langit-langit di mulutnya apa? Bayi. Habis itu diambil lagi, jangan disisakan. Kalau disisakan, dia belum bisa apa? Makan. Anak bayi itu masih bisa apa? Nyusu. Nggak boleh tuh sisakan, atau ambil lagi, masya Allah. Bahaya kalau ketelan meninggal nanti.
Nah, itu harus antum tahnik yang pertama. Kemudian apa? Wahal qurasihi, kita gundulkan. Wakhtiyarul ismil hasan lahu, dan pilih nama yang baik. Nah ini dia Pak, pilih nama yang baik. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu dua. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ahabbul asma'i ilallah, nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Antum pilih nama banyak. Muhammad boleh, Abdul Aziz boleh, Abdurrahman boleh. Ana pernah dakwah kemarin di Kalimantan Barat, Masya Allah. Ada salah seorang ikhwah sampai bilang, Ustaz, ana minta izin ustadznya ngasih nama anak ana. Jadi dikasih ini akte kelahiran, Masya Allah. Rupanya nama anaknya Abdurrahman Al-Amiri. Itu akhirnya cerita, Masya Allah. Udah jadi di akte kelahiran pula gak bisa dihapus. Ada bilang, Pak jangan, Al-Amir itu nisbat ke keluarga kabilah kami. Ana bilang, Ustaz terus gimana, udah terletak. Ya sudah, mau bilang apa lagi, sudah gak bisa. Bahkan ada salah seorang ummahat namain anaknya itu Firanda Andirja. Kacau, Masya Allah. Tapi ini bisa jadi, bisa, nggak ada masalah, karena dia senang sama apa? Sama Ustadz itu, silakan, ahlan, Masya Allah. Andirja itu anak dari Jaya Wijaya. Beliau kan dari Papua. Ali Musri Semjan Putra. Semjan Putra itu 9 Januari. Itu Pak, Masya Allah. Anak antum bukan 9 Januari kan? Allah. Sama Abdurrahman Al-Amiri. Al-Amiri di kabilah. Kalau antum Abdurrahman nggak ada masalah. Tapi Al-Amiri kabilah. Nah, antum nggak bagian dari kabilah ana gitu kan. Terus gimana Ustaz? Ya sudah, nggak ada masalah. Masya Allah, mau bilang apa lagi? Ya sudah tertulis kok. Nah, jadi antum pilih nama yang baik, Pak, Masya Allah. Nama yang baik ini kan doa. Nama apa? Doa. Misalnya namanya Abdurrahman ta'al, hamba Allah. Kan enak, Pak, Masya Allah. Tapi yang udah bagus jangan dirubah lagi. Nama Yusuf dipanggil Ucup. Cup sini Cup. Aish. Orang berharapnya Yusuf biar akhlaknya sebagai Nabi Yusuf, kesabarannya sebagaimana kesabaran Nabi Yusuf. Dipanggil Ucup, Pak. Aduh. Muhammad dipanggil Mehmet. Nama asli apa? Muhammad. Berharap kita nih akhlaknya sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau udah pilih nama yang bagus, jangan diganti lagi, sudah, biarkan aja. Nickname tuh nggak usah, nama singkat itu nggak usah, sudah. Nah, Indonesia itu suka nyingkat-nyingkat. Abdurrahman Dur. Makanya ada Gus Dur, presiden kita rahimahullah. Gus Dur. Kenapa nggak Gus Abdurrahman? Suka singkat-singkat. Yasir, Sir. Kan nggak ada artinya. Abdurrahman ta'ala Abdurrahman, Masya Allah. Makanya ustadz-ustadz kami di pondok dan juga ketika kami kuliah itu nggak pernah manggilan itu singkat-singkat. Man, nggak ada. Yang lebih lucu orang Makassar. Nama Abdurrahman dipanggil Amang. Karena mereka itu nggak bisa ngomong N, akhir itu nggak bisa. Jadi tapi kebalik mereka, kalau NG ngomongnya N, pisang, pohon. Abdurrahman. Makanya kalau dipanggil Amang dia agak marah kadang-kadang. Siapa yang ngambil? Si Amang katanya. Si Amang. Ini jangan diganti, sudah Abdurrahman. Nggak usah disingkat-singkat, nggak usah dikasih nama nickname dan sebagainya, itu nggak usah. Nah, kata para ulama, ikhtiyarul ismil hasan lahu. Kenapa? Ada salah seorang ulama namanya Sa'id bin Musayyib. Masya Allah. Kakeknya itu sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jumpa dengan Nabi. Namanya Sa'id ibn Musayyib ibn Hazn. Hazn ini orangnya sedih aja, murung aja, bawaannya cemberut aja. Iyalah namanya Hazn. Hazn itu artinya kesulitan, kesusahan, sedih. Itu Hazn. Apa kata Nabi kita SAW? La bal anta sahal. Nama engkau bukan lagi Hazn. Habis nih.
Nama kau apa? Sahal. Biar urusannya mudah, mudah senyum, ramah, Sahal nama kau. Apa kata dia? La ughayyiru isman sammani abi. Aku enggak akan rubah satu nama yang nama itu dinamakan oleh bapak saya, kata dia. Saya tetap Hazan. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Fama zalatil hazunatu fina. Sampai detik ini kami suka murung gara-gara kakek kami. Enggak mau ganti apa? Nama. Karena Hazan itu suka cemberut kepada anaknya Musayyib. Musayyib juga suka cemberut kepada siapa? Sa'id. Akhirnya nurut cemberut-cemberut tadi. Makanya nama itu diganti, Pak, Masya Allah. Nah, sama kayak kami di pondok pesantren, Pak. Di pondok kami itu ada nama-nama itu yang agak-agak aneh bagi kami, yang kami rasa nggak ada artinya. Maka kami ganti. Ada dulu ke santri kami namanya, kami ganti Zubair. Nama aslinya Marcelino. Marcelino. Kami tanya apa artinya? Nggak tahu, Ustaz. Ya Umi lah yang ngasih itu, katanya. Mau diganti, ganti Ustaz. Apa antum mau? Gak tahu, terserah Ustaz. Akhirnya Ustaz Ammar kawan kami ngasih Zubair. Jadi banyak, Pak, Marcelino lah, entah apa lah. Nah, ini antum pilih nama yang baik. Dengan nama yang baik antum itu bisa didik keluarga antum. Hatta istri namanya semisal nggak bagus, ganti nama istri. Tapi kalau sudah bagus artinya ada, nggak usah diganti. Semisal namanya Selamat, nggak usah diganti Salamah, nggak usah, ya Selamat aja. Untung, ya nggak usah diganti Mufli, ya Untung saja, nggak ada masalah. Karena untung artinya ya mufli ya untung, nggak usah diganti. Nah, ini kata para ulama. Jadi kita pilih nama yang apa? Nama yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah gharasul akidah. Kita tanamkan akidah wal iman fi nafsihi. Tanamkan akidah dan keimanan di anak kita. Syufa, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih nanamkan akidah yang besar untuk Ibn Abbas. Yang ketika itu Ibn Abbas masih apa? Kecil. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya gulam, wahai anak kecil. Nah, antum ajarkan anak antum dengan akidah ini. Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepada engkau beberapa hal. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jaga agama Allah, niscaya Allah menjaga engkau. Pak, Masya Allah, kemenangan umat Islam sebabnya bukan karena jumlah umat Islam, tapi dengan kualitas iman. Gimana mereka jaga iman mereka, jaga agama mereka. Lihatlah, Pak, orang Yahudi yang paling ditakuti dari umat Islam apa? Yahudi itu paling takut dari umat Islam apa? Ketika subuhnya apa? Rame. Kalau subuhnya, kata orang Yahudi ngomong, kalau subuhnya umat Islam sama dengan Jumatannya, kalah kita. Makanya dilalaikan dengan game-game tadi. Anak-anak main game sampai malam, subuhnya nggak bangun. Ini penyakit nih, Pak. Ini orang Yahudi gimana dibuat lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Pak, Anda mau nanya sekarang, umat Islam nih banyak atau sedikit? Banyak, tapi imannya tinggi atau rendah? Rendah. Inilah kalau umat Islam. Di Filistin itu Masya Allah ditindas, di Burma ditindas, Myanmar Rohingya yang ditindas, di Cina yang di bagian tertentu juga ditindas, habis. Padahal jumlahnya umat Islam ini adalah umat terbanyak kedua setelah agama apa? Nasrani. Kenapa bisa mereka ditindas dengan hinanya? Dikarenakan umat Islam sendiri tidak bangga dengan agama Islam. Pola hidupnya sama pola hidupnya Yahudi. Riba di mana-mana. Wajar orang Yahudi menguasai umat Islam. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Perhatikan, Masya Allah, perhatikan. Idza tabayatum bil ainah. Kalau umat Islam masih terus jual beli dengan riba, wa akhadtum aznabal baqar, dan terus ngurusin hewan ternak, Masya Allah. Yang ketiga, waraditum bizara, dan terus ngurusin kebun-kebunnya saja, ladang-ladangnya saja. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Dan kita Pak sekarang walhamdulillah tidak ada peperangan, tidak ada jihad.
Sampai waliul amr kita, kalau presiden kita perintahkan baru. Kalau nggak ada nggak boleh jihad. Sampai apa? Waliul amr yang memerintahkan untuk berangkat jihad. Tapi ada jihad kita sekarang yang berlaku di kita, jihad menuntut apa? Ilmu. Ini jihad nih Pak, sekarang sudah banyak ditinggalkan untuk ilmunya, Masya Allah, na'udzubillah. Ditinggalkan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaikum dhullah. Pasti Allah akan hinakan kalian dengan kehinaan. Sekarang pertanyaannya, inilah kondisi umat Islam saat ini, diserang dari segala berbagai penjuru. Kenapa sibuk dengan dunia, tidak menjaga agama mereka, lalai terhadap agama mereka? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tada'a alaikumul umam. Umat-umat non muslim akan menyerang kalian dari segala penjuru. Masya Allah, semuanya diserang kita, na'udzubillah. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin, apakah jumlah kami sedikit sehingga kami diserang? Oh enggak, kata Nabi, bal antum katsir, jumlah kalian banyak, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tapi kalian ini hanyalah buih-buih di lautan, terombang-ambing, banyak-banyak, naudzubillah. Sekarang kita gini, terombang-ambing. Yahudi gaya yang gitu ngikut, Nasrani gaya yang gitu ngikut, hatta gaya rambut pun ngikut. Dulu ada rambut emo, ngikut emo, Masya Allah. Moha, ngikut moha, Masya Allah. Gaya rambut Nabi SAW pun nggak tahu mereka. Gimana rambut Nabi mereka nggak tahu, gimana rambut sahabat juga mereka nggak tahu. Ini terjadi Pak, pakaiannya juga pakaian orang-orang non muslim yang diikuti sampai detik ini. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sebabnya karena kita ini nggak jaga agama Allah. Tanamkan karena kita, nak, engkau ini pejuang, engkau ini tugasnya menyebarkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Engkau berjuang, nak, jaga agama Allah, nggak usah khawatir rezeki, nggak usah khawatir dunia, ada Allah Subhanahu wa taala yang jaga. Ihfazillah yahfazka. Ini Ibn Abbas diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan engkau. Maksudnya ketika kita minta kepada Allah, mudah dikabulkan oleh Allah. Ada Pak beberapa orang, Masya Allah, saking taatnya dia kepada Allah, setiap dia meminta kepada Allah dikabulkan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna min ibadillah law aqsama 'ala Allahi la abarra. Ada dari umat Islam, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau dia meminta kepada Allah sampai bersumpah kepada Allah, la abarrahu, pasti Allah kabulkan untuk dia. Saking taatnya dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jaga agama Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini penting insyaallah. Idza sa'alta fas'alillah. Wahai anakku, sampaikan insyaallah. Idza sa'alta, kalau engkau minta kepada siapa? Allah. Anak mau nanya sama antum, ibu-ibu juga insyaallah. Kalau anak kita minta uang jajan, antum kasih? Anak minta uang jajan, antum kasih? Langsung kasih kan? Oh, salah antum. Salah. Kapan anak dibiasakan kayak gitu? Bah, abah, bi minta uang jajan, kita langsung kasih. Ini salah, Abah. Nanti kapan kita meninggal, berat bagi dia. Karena dia tertanam yang ngasih duit siapa? Bapaknya, ibunya. Jangan gitu, Pak. Datang anak kita minta, bah, minta uang jajan, kita katakan, nak, minta dulu kepada Allah, doa dulu kepada Allah, minta sama Allah. Langsung angkat tangannya, Allahumma rzuqni, ya Allah kasih anak rezeki. Di mana-mana tuh gak ada masalah. Dia minta kepada Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah, ya Allah kasihlah anak rezeki, ya Allah. Ketika sudah dia minta kepada Allah, baru kita kasih. Kita sampaikan, nak, bapak dan ibu ini cuman wasilah saja, cuman sebab saja. Kapan Allah nggak ngasih, nggak akan bisa kita makan. Kapan Allah nggak izinkan, ini duit nggak sampai ke kamu, ini sampai ke kamu sekarang karena Allah kasih apa? Izin.
ketika meninggal Pak, yakin kita kan ada ajalnya kita. Ketika kita meninggal, mereka nggak terlalu khawatir. Sekarang wanita tuh sampai apa yang terjadi? Niyaha. Apa niyaha? Meratap, tampar wajah, pukul wajah, sobek baju, karena nggak pernah diajarkan akidah. Masya Allah. Nah, minta dulu sama Allah. Sudah bi kata dia. Baik, kasih. Jadi ala kulli idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada siapa? Allah. Itu pertama kali. Habis itu minta sama antum boleh. Sama juga antum minta tolong sama orang, pertama kali jangan dulu datang ke manusia. Datang dulu pada siapa? Allah. Ya Allah, ana butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh ini. Setelahnya baru antum ikhtiar, berusaha. Akhi afwan, ana butuh pinjam mobil antum, boleh? Nah, soalnya ana mau antar istri ana, qadarullah hujan. Istri ana mau ke misal kemana gitu. Kalau nggak boleh nggak ada masalah. Kalau boleh, alhamdulillah jazakallah khair. Fadhol, silahkan. Jadi datang dulu pertama minta kepada siapa? Allah. Ini akidah. Tanamkan akidah. Bahkan Pak, Masya Allah, sekarang nih banyak manusia mentalnya mental minta-minta. Di lampu merah minta-minta, minta duit. Karena dia ini, ya Allah, kalau orang udah kebiasaan minta sama manusia, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau bersabda, wala yazalur rajul yas'alunan nas. Ada seorang itu suka hobi yang minta sama manusia. Jaa yaumal qiyamah wa laysa ala wajhihi mus'atu lahmin. Dia akan datang pada hari kiamat, wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Di kuburan Allah cabut, Pak, Allah korek di kuburan dalam barzakh. Kiamat datang tengkorak. Makanya kalau nanti di hari kiamat tiba-tiba tengkorak itu, oh tukang minta dia. Tukang apa? Tukang minta. Makanya antum ajarkan akidah kepada anak kita, nak jangan minta kecuali kepada siapa? Allah. Yang berikutnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong kepada siapa? Allah. Ini sama, pertolongan apapun bentuknya kepada Allah. Baik hutang. Pertama kali kita itu kalau ada lilitan hutang, minta sama Allah. Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika min dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Kan banyak doa-doa untuk lunaskan hutang. Banyak, Masya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Ini akidah yang harus kita tanamkan untuk anak-anak kita. Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Pak, Masya Allah. Wa'lam Anal ummah, ketahuilah wahai Ibn Abbas, Anal ummata, seandainya semua umat ini selain engkau, istama'u ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau mereka berusaha untuk memberikan manfaat bagi engkau, semuanya nggak akan bisa ngasih manfaat untuk engkau kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Kalau Allah nggak tetapkan, nggak akan bisa. Makanya tadi kita ini kalau mau minta apa-apa sama Allah, karena kita yakin manfaat itu bukan datang dari manusia, tapi datang dari siapa? Allah. Kemudian apa? Wa ini jama'u. Kalau mereka semua berkumpul, manusia semua berkumpul, ala ayyadurruka bi syai', tujuannya untuk membahayakan engkau, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik, maka mereka enggak akan bisa membahayakan engkau kecuali dengan apa-apa yang sudah Allah tulis untuk engkau. Jadi ketika mereka berdakwah, mereka enggak takut sama manusia, mereka enggak takut ancaman, mereka enggak takut hinaan, mereka enggak takut manusia merendahkan, dia enggak takut, Masya Allah. Karena dia yakin manusia berkumpul pun untuk menghinakan dia enggak akan terhina kalau Allah mengangkat derajatnya. Nabi kita SAW dihinakan bukan? Dihinakan. Tapi ternyata Romawi Persia pun tunduk kepada seseorang Arab dari kalangan padang pasir pelosoknya, Masya Allah, dari Baduinya. Nabi kita SAW itu tumbuh besar di Badui loh ya, di kabilah Bani Sa'ad. Ketika disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Arab Badui bisa memimpin umat Islam
sampai tunduk Persia dan Romawinya. Padahal yang namanya Nabi kita Muhammad SAW nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung, tapi nguasain dunia Pak, Masya Allah. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikra. Kami terus angkat engkau wahai Muhammad sehingga disebut oleh orang Muhammad. Sekarang Pak, Masya Allah, kalau ada calon presiden nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa hitung, khawatir nggak antum? Khawatir nggak? Khawatir lah, wajar khawatir. Terus dia bimbing kami dengan apa? Masya Allah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena Nabi jaga agamanya. Mereka yakin umat Islam akan menang bukan karena mereka bisa hitung, bukan karena mereka bisa baca dan mereka bisa nulis, tapi karena iman. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan antum, Pak. Makanya antum jangan mengatakan seandainya saya hidup di zaman Rasul, niscaya saya akan jadi sahabat yang membela Rasul. Belum tentu. Siapa yang jamin bisa jadi kita jadi Abu Jahalnya atau Abu Lahabnya? Iyalah Pak, ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa hitung, tiba-tiba ngomong ittabi'uni, ikuti saya. Atau mau? Ada orang Pak, misal di sini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa hitung, tiba-tiba ngomong ittabi'uni, ikuti saya. Atau mau? Nggak kan? Ragu antum kan? Nah, Abu Jahal tuh gitu. Tapi kenapa para sahabat nerima? Ada Pak wahyu dari siapa? Allah. Yang kedua mukjizat dari Allah. Bulan sampai apa? Terbelah. Manusia mana yang bisa belah bulan? Ini kan harusnya dia langsung percaya, tapi mereka nggak percaya. Isra dan Mi'raj itu kan mukjizat. Sampai Nabi dites. Kami pernah berangkat ke Baitul Maqdis. Sifatkan bagaimana Baitul Maqdis. Karena ada yang percaya, kata mereka, kami berangkat ke Baitul Maqdis itu selama sebulan. Tiba-tiba ini orang ngaku satu malam ke Baitul Maqdis, habis itu ke langit yang ketujuh Sidratul Muntaha, habis itu balik di malam yang sama. Gak mungkin lah. Mana mereka percaya ini orang majnun, orang gila ini. Kan itu ucapan mereka kan. Habis itu apa kata Rasulullah? Siapa yang pernah ke Baitul Maqdis? Saya akan sifati. Kata mereka, kami pernah berangkat ke Baitul Maqdis. Sifatkan apa? Gimana Baitul Maqdis? Disebutkan bangunannya seperti ini, tempatnya seperti ini, seperti itu. Nggak ada yang meleset. Nah, Abu Jahal harusnya ngikutin Nabi kita Muhammad SAW. Dari kasus itu mukjizat itu kan banyak. Kenapa ditolak gitu? Tapi kita Pak, jangan antum, itulah kenapa kualitas sahabat itu tinggi. Karena mereka tundukkan hawa nafsu, mereka dahulukan apa? Agama. Dalil Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alaqul di sini kita harus tanamkan akidah kepada istri dan anak-anak kita agar mereka tidak terlalu jatuh dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Sampai jam berapa kita? Jangan zuhur. Jangan zuhur Pak, jangan. Sampai jam berapa kita Pak? Oh 6. Berarti sudah ya, kita cukupkan. Biasanya sampai jam 11 kita nih kan? Banyak pertanyaan. Masya Allah, banyak Pak pertanyaan. Masya Allah. Nah, taib. Jadi ala kuliah anak mau simpulkan Pak. Yang pertama, agar antum itu mudah untuk membawa keluarga kita Pak ke surganya Allah Subhanahu wa taala, pilih istri yang apa? Salihah. Ustaz, gimana kalau kami nikah ternyata istri kami nggak soleha? Apakah nikah lagi? Gimana Pak? Enggak lah. Yang lama diperbaikin. Takutnya nikah lagi dua-duanya nggak soleha. Yang lama diapain? Perbaikin. Jangan tambahin beban. Istri pertama udah beban, mau nambah beban lagi.
Kalau istri pertama nggak soleha, perbaikin yang pertama, bisa kok. Tapi udah susah, udah nggak bisa. Nah itu ada udang di balik bakwan. Insya Allah itu ada maunya, itu memang bisa kok, insya Allah nggak ada masalah, bisa. Jadi ala kuliah pilih istri yang salihah dan suami yang apa? Saleh. Kemudian banyak-banyak berdoa untuk anak-anak kita. Kemudian kita ajarkan, kemudian tadi tahnik, kemudian pilih nama yang baik, kemudian akikah, kemudian dikhitan, kemudian kita tanamkan akidah yang sahihah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan tafadhol Pak, silakan. Ana baca sendiri atau gimana nih? Ana baca sendiri ya. Ini sampai asar nih Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Suami saya jarang sholat berjamaah di masjid, tolong nasihati Ustaz. Insyaallah. Nah, wanita itu akan sulit untuk nasihatin suaminya karena wanita di bawah, suami di atas. Cara nasihatin suami, pinjam lisan. Ana tahu niat baik ibu-ibu, pinjam lisan. Lisannya siapa? Lisan ana. Taib. Tentang masalah jamaah, Masya Allah ya, ana tidak pernah tahu orang yang malas ke masjid dia istiqomah tuh, ana nggak pernah tahu. Rata-rata orang yang nggak nampak di masjid insya Allah sering lalai. Yakin ana. Ini ana udah sering nampak Pak sudah. Kenapa? Karena memang orang yang nggak ke masjid, sering sendiri di rumah, itu udah dikuasai oleh siapa? Syaitan. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, "Alaikum bil jamaah." Maka wajib bagi kalian untuk berjamaah di masjid. Fa inna syaitan, karena syaitan itu seperti apa? Dzib, kata Nabi. Seperti serigala. Ya'kulul qasiyata minal ghanam, yang dia makan itu adalah domba yang sendiri. Jadi kita kalau sholat sendiri, nggak ke masjid, nggak berjamaah, itu dikuasai oleh siapa? Syaitan. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, ma min badwin fihi thalatha, ma min thalathatin fi badwin, tidaklah ada 3 orang di sebuah pelosok, la tuqamu fihimul jamaah, tidak ditegakkan untuk mereka sholat jamaah, illa stahwadha alaihim syaitan, kecuali mereka dikuasai oleh siapa? Syaitan. Ana yakin, kalau ini mau jujur lu ya, kalau mau jujur nih, ditanya, Bu, suami ibu sering lalai enggak? Ana yakin insya Allah kalau ditanya pasti jawabannya apa? Iya. Kenapa? Karena memang pusatnya semangat umat Islam itu masjid. Makanya Nabi pertama kali datang ke Madinah, apa yang Nabi kerjakan? Bangun masjid. Masjid apa? Masjid Kuba. Habis itu masjid apa? Masjid Nabi kita Muhammad SAW, Masjid Nabawi. Karena memang pusatnya semangat umat Islam itu di situ. Orang mudah futur kapan udah nggak nampak ke masjid. Bahkan Masya Allah ada salah satu kawan kami sekarang S2 di Madinah. Beliau sendiri ngomong, beliau mengatakan, antum tahu nggak? Kawan-kawan kita nih mahasiswa di Madinah itu kalau ada yang nggak pernah nampak di haram tuh di Masjid Nabawi, maksudnya masjid di Haram Nabawi, kalau nggak nampak di haram, kata dia, itu yakin pasti futur nih. Ke kampus malas ketika kuliah, bawaannya di asrama, udah nggak nampak lagi karena sudah sering sendiri. Makanya jangan sampai, kata Nabi SAW, jangan sampai itu wahdah itu sendiri, nggak boleh kita sendiri. Karena pada hakikatnya manusia itu makhluk apa? Makhluk apa? Sosial. Nggak bisa kita alasan, Ustaz, anak ini introvert. Loh, introvert itu tetap makhluk sosial, dia butuh kawan. Nah kalau makanya Masya Allah, anak itu sering ngeruqyah, sering Masya Allah. Orang-orang yang anak sering ruqyah, rata-rata itu mereka suka nyendiri. Permulaannya suka apa? Nyendiri, akhirnya bengong. Dikuasai oleh siapa? Syaitan. Perhatikan apa? Makanya kata Nabi, iyyakumul wahdah. Jangan kalian ini suka sendiri. Jangan. Enggak boleh. Bahkan tidur bermalam pun jangan sendiri, kata Nabi. Kalau bisa jangan apa? Sendiri, berdua. Kalau jomblo gimana?
Ya ajak kawannya lah, ya bertiga kah. Yang penting tidak boleh sendiri, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dikuasai oleh syaitan. Wallahu a'lam. Bismillah. Afwan Ustaz, yang izin bertanya, apabila ada seorang suami sudah ngaji dan sudah bermanhaj salaf, tapi qadarullah masih suka jajan atau selingkuh, apakah anak harus bertahan atau anak minta cerai? Jazakumullah khair. Khulu sudah, gugat cerai, halal. Anda tidak tahu kalau seandainya anaknya itu lihat bapaknya itu jajan, Anda tidak tahu, rusak pasti. Khulu sudah. Yang nggak boleh itu kalau tidak ada apa? Sebab. Nabi kita SAW mengatakan, ayyu mamra'atin talabat min ba'liha talaqan min ghairi ma bihi ba'sun fa haramun 'alaihal jannah. Wanita mana saja yang minta pisah dari suaminya tanpa ada apa? Sebab. Fa haramun 'alaihal jannah, maka dia haram masuk apa? Surga. Antum ittaqullah. Antum hati-hati sama Allah. Makanya Anda sering sampaikan kepada ikhwah-ikhwah, tidak ada semua dosa yang nggak ada efek candu. Antum jangan ngira candu itu cuman di narkoba, cuman di rokok, enggak. Hatta dusta ada candu, hatta zina ada candu, hatta liwat ada candu. Makanya kata Nabi SAW, la tarkabul maksiat, jangan cicipi maksiat. Dusta ada candu untuk nutupin dosa yang lalu. Liwat juga ada candu. Kata Nabi, jangan cicipin satupun maksiat. Orang yang udah kecanduan zina nih karena dulu pernah dia cicipi. Kenapa dimulai? Narkoba juga sama, khamr juga sama. Ya Allah, sampai judi pun ada efek candu. Orang nih sampai hilang jutaan gara-gara apa? Judi online. Masya Allah. Masih mending kalau menang dia kecanduan. Enggak mending juga. Ini udahlah kalah, hilang sampai puluhan juta, masih apa? Judi. Mana akalnya? Kecanduan kata para ulama. Kalau dia menang, oke lah. Maksudnya masih dikatakan nggak wajar. Apa ya? Masih mending. Nggak mending juga tadi. Gimana ya? Dia menang tuh ada alasan, nah gitu. Anak ini kenapa judi? Karena ada alasan. Anak ini apa? Menang. Tapi udahlah kalah, masih apa? Main. Udah dikasih tahu judi online itu bukan judi, tapi ditipu. Ditolaknya enggak, tetap main. Sampai lagi rapat pun judi juga dia. Di layar tuh main judi kan. Ini udah kecanduan itu. Antum mau cari dosa apa yang nggak ada candu? Khamr. Namanya ada salah seorang sahabat namanya Abdullah, dicambuk berkali-kali ke khamr. Narkoba, nggak ada, semua yang nggak ada candu. Ada candu, hatta selingkuh. Makanya anak ittaqullah. Anak nggak pernah tahu ya kapan kita ini diwafatkan oleh Allah. Yang kita takutkan habis selingkuh, habis zina wafat. Antum tahu kabar orang habis minum khamr meninggal gara-gara naik mobil mabuk mati? Tahu kan? Antum jumpa dengan Allah dalam kondisi habis zina. Kasihan istri antum, wallahi kasihan istri antum. Tapi kalau masih bisa bertahan, ini sebenarnya ini rahmat Allah yang disia-siakan. Karena setahu anak nggak ada wanita yang bisa mempertahankan ketika suami itu jajan, ketika suami itu selingkuh. Tapi dia masih bertahan. Anak yakin nangis nih akhwat nih. Zalim antum sama istri. Antum bakal punya anak perempuan, antum bakal punya putri, antum punya ibu. Kan ada sahabat Nabi kita SAW itu syahwatnya tinggi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, idzanni bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Apa kata Nabi SAW? Atardahu li ummik, engkau mau ibu engkau dizinai?
Enggak ya Rasulullah. Yang kedua, atardahu libnatik, engkau mau putri kau dizinai? Enggak ya Rasulullah. Engkau mau bibik kau dizinai? Enggak ya Rasulullah. Saudari kau mau dizinai? Enggak ya Rasulullah. Langsung Rasul tarik nih sahabat. Nabi SAW letakkan di jantungnya. Nabi katakan, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu wasin farjahu. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia, sucikanlah hati dia, dan lindungilah kemaluannya ya Allah. Setelah itu apa kata sahabat tadi? Sejak itu saya tidak ada khawatir, tidak ada keinginan untuk berzina. Karena doa Nabi SAW apa? Mustajab. Kasihan nih saudara, insyaallah. Antum mau zalim kayak mana? Antum punya anak perempuan ya Allah. Jangan. Apalagi antum sudah ngaji, kita nasihat anak, jangan cicipi apa? Maksiat. Jangan coba. Rokok itu banyak orang-orang mau berhenti rokok nggak bisa, nyesel. Udah berapa yang datang ke anak, Ustaz, ini gara-gara dulu tongkrongan anak salah ditawarin rokok, cuman untuk nyicip, sekarang kecanduan mau lepas tuh nggak bisa. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu jujur, nggak mungkin dusta. Allah a'lam. Ustaz, izin bertanya, amalan apa yang bisa ana lakukan di dunia yang paling bisa ngalir untuk orang tua di akhirat? Wakaf masjid atas nama orang tua, untuk orang tua. Antum kasih afwan, ini wakaf sekian untuk masjid. Antum niatkan untuk siapa? Orang tua. Itu bermanfaat untuk orang tua kita. Haji, umrah juga sama, diperbolehkan untuk orang tua antum. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam Ustaz, bagaimana cara menahan atau sabar kepada suami yang suka ngomel? Setahu ana yang suka ngomel itu apa? Istri. Laki-laki itu jarang ngomel. Laki-laki itu diem. Ana itu pendidikan ana untuk istri sama anak-anak. Ana tuh males ngomel panjang. Ana diem kan sudah. Tapi nggak pernah lebih dari 3 hari, nggak pernah. Pokoknya kapan anak-anak diem kan, tahu dia tuh dimarahin. Tapi bukan dong karena yang biasa ngomel tuh apa? Ibu-ibu. Terus gimana? Anak kamu kasih solusi untuk dua-duanya. Untuk antum laki-laki, untuk kita laki-laki. Anak nih ya sedikit kita tahu tentang agama Islam. Para ulama kita ngasih tahu, semakin antum marah kepada istri, semakin jatuh wibawa antum. Itu kata para ulama. Bukan marah tapi tegas. Tegas tapi bukan apa? Marah. Paten, Pak. A B B. Jangan. Tapi jangan marah. Jangan deh. Dengar ya? Sudah. Tapi kalau antum marah, semakin itu pula wibawa kita akan jatuh. Yakin ana. Akhirnya suami istri itu dia itu ada pelindung jiwa dia juga. Ketika dia dibentak, dia akan berusaha lindungi diri dia. Wanita, karena wanita itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rifqan bil qawarir. Ini kata Nabi. Makanya kalian lemah lembutlah kepada siapa? Wanita. Antum tahu wanita ini qawarir. Gelas-gelas apa? Kaca. Kalau gelas kaca ini jatuh, apa dampaknya? Pecah ini bisa ngelukain kita. Wanita kapan dibentak, dia bisa lebih keras dibandingkan kita. Berubah watak dari awalnya dia lembut jadi apa? Keras. Makanya wasiat Nabi, rifqan, lembut kita. Kalau udah pecah, Pak, luka, bisa ngelukain kita. Kemudian yang kedua, nggak bisa lagi disatukan, susah. Makanya wanita di kapan sudah sakit hati, untuk beda sama laki-laki. Laki-laki ini mudah maafkan. Wanita, istri antum susah nggak, Pak, maafin antum? Ibu-ibu, mudah nggak maafin suami? Nah, diam kan? Berarti apa? Susah itu. Kalau wanita yang soalnya dia akan mudah. Tapi memang wanita, fitrahnya wanita susah untuk memaafkan. Karena sudah pecah, atau mau gabungkan lagi susah. Itu yang pertama. Jadi anak kuliah tegas, bukan apa? Keras. Untuk wanita. Terus gimana? Selama wasiat itu benar, selama enggak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka harus sami'na wa ata'na.
Terus gimana kalau kondisi suami terus keras? Doa kepada Allah. Ada Ummu Salamah, ini istri Nabi, cemburu terus, besar cemburunya. Maka apa kata Nabi SAW? Aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan kecemburuan engkau. Hilang. Jadi enggak sampai kecemburuan berlebih, enggak. Sama, doakan suami agar tidak mudah apa? Marah. Doakan. Kalau suami marah, ingatkan, bang, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan dari apa? Syaitan. Oke, ada satu hadis Nabi kita SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ketika ada dua orang sahabat itu saling mencela, saling marah. Apa kata Nabi? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu sebuah ucapan, kalau diucapkan maka akan hilang darinya amarah dia. Ucapan itu a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ustaz, kalau suami marah apa kita ruqyah aja? Beda. Kalau ruqyah aja mungkin tambah ngamuk nanti dia. Dikira saya kesetanan, padahal memang saya kesetanan. Tapi dia akan nolak itu, Masya Allah. Dia nggak sadar. Terus apa? Ista'idz billah. Bang, minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Itu dia. Nah, jadi ala kulli hal minta tolong sama Allah untuk apa? Bisa bersabar kepada suami. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, bagaimana cara menangani anak yang susah sekali untuk membangunkan untuk sholat subuh? Dan kadang-kadang anak pecut untuk membangunkannya. Pernah dia sampai marah dan bentak-bentak anak. Salahkan kalau anak biarkan saja. Anak-anak sudah, umur anak-anak sudah 19 tahun. Aduh. Memang didik ketika sudah dewasa itu lebih apa? Susah. Terus gimana? Ya harus dibangunkan sudah. Kita bangunkan. Kasihan memang, Masya Allah ya. Memang kata Nabi SAW, betul lah sabda Nabi, muru auladakum bisolati wa mabna sampai sini. Perintahkanlah anak kita sholat umur berapa tahun? 7. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u sab'i sinin. Abna'u asri sinin. Pukul mereka, tapi enggak pukul menyakiti lu ya. Umurnya 10 tahun. Memang udah agak telat kalau seandainya di umur segitu baru disuruh sholat. Terus gimana? Memang penting kedua suami, kedua bapak. Itu penting, Masya Allah. Inilah yang anak katakan tadi ya. Anak-anak sekarang itu banyak disuruh sholat malah nangis. Kita tuh jarang mendapati kualitas sebagaimana ulama kita salaf zaman dahulu. Mereka itu nangis ketika mereka itu ketinggalan sholatnya. Ketika mereka tunggak sholat, mereka tuh nangis, istighfar mereka sama Allah. Itu bangunnya itu membangunkan jiwa anak seperti itu. Sebenarnya dari kecil, tidak bisa dari besar itu tidak bisa, susah. Bisa illa man rahimallah, kecuali yang Allah apa? Rahmati. Terus gimana? Memang harus, nggak tahu ada nggak bapaknya ya. Kalau ada suaminya harus bertanggung jawab. Terus kalau seandainya suami yang nggak ada sudah meninggal, ini ibu seorang diri, nggak apa-apa bawa ibu juga berangkat sholat subuh ke masjid. Nah, bisikkan, nangis sudah, nggak ada masalah sudah. Nah, ibu nggak mau kamu di neraka. Ibu juga takut ibu di neraka. Ibu dibebankan untuk merintahkan kamu sholat, dan kamu diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Kita subuh bersama-sama di masjid, gak ada masalah. Pegang tangan, pegang. Bangunkan. Antum tarik anak bismillah lembut aja bismillah. Coba anak tidak tahu gimana tipikal anak ya. Anak antum tuh anak tidak tahu, anak mungkin ibu-ibu yang nanya. Anak tidak tahu tapi pegang. Ketika jalan pun pegang. Biar dia tuh sadar dia itu anak ibu gitu loh. Pegang betul loh, Insya Allah. Sampai ke masjid. Nanti biarkan dia di sof laki-laki, ibu nunggu di sof akhwat, di sof wanita. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Hadahullah.
Jadi saran ana, ibu bergeraklah jadi qudwah, nggak ada masalah. Bolehkah wanita sholat di masjid? Boleh. Apalagi kondisinya wanita ini sebagai contoh bagi apa? Anak. Aisyah sholat subuh di masjid. Aisyah mutalaffiatin bimurutihinna, kata Aisyah, kami ini selimutan kami tutupi dengan selimut kain-kain kami biar nggak nampak dari laki-laki yang lain. Jadi boleh, halal untuk wanita sholat di masjid, nggak ada larangan. Bismillah, afwan Ustaz, ana mau tanya, apakah dalam hubungan suami istri ada istilah posesif? Apa posesif? Anda tahu? Jangan pakai bahasa-bahasa kuliah. Bismillah Ustaz, ketika memilih istri karena kebutuhan dan perintah agama, bukan karena rasa cinta, apakah boleh Ustaz? Lalu apakah kiat-kiat supaya kami dalam pernikahan tidak ada perceraian? Tapi Masya Allah ya, ulama zaman dulu nikah dengan istrinya awalnya memang gak cinta, karena memang tidak ada apa? Komunikasi, gak ada hubungan. Anak sama istri anak gak ada hubungan sama sekali. Anak ketika itu Masya Allah, abi anak nelpon, nak nikahlah. Loh, masih kuliah nih Pak, Bapak pengen cepet punya cucu. Bingung mana sama siapa? Anak punya kembaran, anak kembar cowok cewek. Anak telepon kembaran anak, Ca, siapa akhwat yang siap nikah ya, yang Ica tahu? Kenapa katanya? Disuruh bapak nikah, ketawa kembaran anak. Disuruh bapak nikah, oh gitu. Iya sudah, akhirnya ditawarkan ke istri anak sekarang ini, Masya Allah. Dan kami nggak ada hubungan komunikasi A, B, C. Dan sekarang cinta ya cinta banget kan gitu, nggak ada urusan. Makanya apa kata Allah SWT? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang jadikan kalian dengan pernikahan itu mawaddah, rasa sayang, rasa cinta. Mulanya kapan? Ketika sudah akad nikah. Justru orang yang dulunya pacaran, membangun cinta sebelum nikah, biasanya cerai. Biasanya apa? Cerai. Itu di mana-mana seperti itu. Maka wallahu taala ala wa alam, bisa kita itu membangun pernikahan walaupun dulunya nggak cinta. Yang penting nazar, tidak beli kucing dalam karung. Wallahu alam. Yang penting sesuai dengan kriteria antum. Apakah di surga masih ada ikatan kekerabatan seperti anak dan orang tua atau kakak dan adik? Karena kita tahu di surga usia kita sama, tidak ada yang tua ataupun muda. Ada. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami jumpakan mereka dengan keturunan mereka di surga. Allah jumpakan. Jadi anak tetap anak walaupun umurnya apa? Sama. Loh, ini kan justru kebanggaan kan? Ibu-ibu semisal, Masya Allah, sama bapak-bapak semisal. Umur kita nih Pak, sama wajah kita, baby face semisal, Masya Allah, sama dengan wajah anak kita. Bangga nggak kita? Bangga. Nggak nampak tua. Justru kapan muka boros kita khawatir kan? Masya Allah. Tapi kalau kita baby face, kita bahkan dikira abang adik sama anak kita, kan bangga. Nah ini yang Allah jadikan kita ini satu umur yang sama, 33 tahun, kata para ulama. Jadi ini sebuah kebanggaan, tapi tetap ada kekerabatan, ada. Anak bapak sama, ibu ke anak sama, paman juga sama. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan mereka dengan apa keturunan mereka. Sama seperti di dunia, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, pacarannya jika ada wanita yang sudah masuk waktu sholat tapi sebelum sholat sudah keluar darah haid, apakah sholatnya harus diqadha ataukah tidak? Dan cara mengqadha salatnya bagaimana? Jazakumullah khair. Allah alam, enggak tahu nih. Coba tanya ke Ustaz yang lain. Bismillah, cintanya Ustaz, mohon nasihat bagaimana mendidik anak yang ada kekurangan telat bicara, belum bisa nulis, mengaji, sedangkan anak sudah 7 tahun. Terkadang kita sebagai orang tua tidak bisa sabar, kadang anak dimarahi Ustaz, kadang anak dimarahin Ustadznya. Tolong doakan Ustaz, anak-anak bisa menjadi anak yang soleh. Oke, Masya Allah ya. Anak-anak yang kedua termasuk telat ngomongnya sama.
Anak-anak yang kedua sampai sekarang tuh 1 tahun 10 bulan ngomong abi itu belum bisa, ngomongnya bui gitu, insya Allah. Kalau ngomong uminya umah, padahal umi harusnya sampai sekarang belum bisa. Tapi terus gimana pendidikannya? Kita harusnya, masya Allah, kita nggak bisa membebankan ke ustaz. Dan kadang-kadang ustaz-ustaz ini yang penting tahu agama dan nggak tahu tentang apa kejiwaan. Apalagi kejiwaan anak tuh mereka nggak sadar. Dan kadang-kadang ada ustaz-ustaz itu nggak amanah, naudzubillah. Dia anggap anak itu bukan anak dia. Harusnya anak santri kami itu kami anggap tuh anak-anak kami. Syi'na ma baina, kita mau ataupun nggak mau itu anak-anak kami, masya Allah. Sedihnya mereka sedihnya kita, bahagia mereka bahagia kita. Kadang-kadang tapi kalau ustaz-ustaz yang tidak amanah, dia akan mudah marah. Dia nggak ngerti latar belakang anak-anak kita. Terus gimana kalau seandainya kita memang nggak cocok di sekolah itu, tarik anak kita yang didik. Gimana kalau kami bekerja, tinggalkan pekerjaan, sayang anak lebih didahulukan. Kita yang ngajarkan. Kalau cuma Al-Fatihah, cuma apa, kebahagiaan itu nggak akan bisa diulangi lagi dengan anak. Apalagi anak yang kurang, anak yang agak telat bicara, itu kebahagiaan betul ketika antum dekat dengan anak-anak antum. Dengan kekurangan yang ada, masya Allah. Jadi ala kulli di sini nasihat anak, kalau memang ustadznya memang marahin dia nggak cocok di sekolah, tarik. Mungkin memang kalau sekolah itu mungkin bukan untuk orang-orang yang ada kebutuhan spesial gitu loh ya. Caranya gimana, kita yang harus sadar. Wallahu a'lam bishawab. Salam Ustaz, orang tua saya memberikan saya nama Uswatun Hasanah. Lalu karena pendidikan yang kurang memenuhi standar, saya memakai ijazah dan nama teman saya untuk melamar kerja. Setelah diterima kerja, saya diwajibkan memiliki KTP karena KTP elektronik nggak bisa diganti. Jadi sampai sekarang saya masih menggunakan nama teman saya. Pertanyaan saya, bagaimana cara orang mengirimi saya doa? Dengan nama yang mana? Agar doanya sampai ke saya, misal saya tiada nanti. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Dua-duanya berarti dua-duanya nama yang nama antum atau nama antum lah. Kalau namanya semisal nama yang kawan tapi itu untuk kita, orang kenalnya kita itu dengan nama itu sudah nggak ada masalah. Karena gini, di zaman Nabi juga ada namanya nama asli, isim nama, ada juga kunyah, Abu Fulan. Semisal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengatakan Allahumma salli ala Abil Qasim. Ya Allah, berikanlah salat untuk siapa? Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi kita Muhammad sallallahu. Kita lagi ngomong nih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan Nabi kita Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Boleh, halal. Jadi yang nama yang berarti seakan-akan nama itu sudah diganti, halal. Dan Allah tahu, bukan karena namanya tapi karena zatnya. Jadi kalau kita memang meniatkan untuk fulan, ya akan nyampe kepada fulan, walaupun dengan nama-nama yang berbeda. Nama A, nama B. Anak ada nama pendek, ada nama panjang. Orang doa nama pendek anak tuh Iam dari Abdurrahman, coba nyambung kemana coba? Kalau anak didoakan, ya Allah ampunkanlah Iam semisal, nyampe, gak ada masalah. Jadi insya Allah, Allah tahu kok. Allah itu innallah alim. Allah itu maha apa? Mengetahui. Jadi Allah tahu. Nyampe pasti. Salam Ustaz, saya izin bertanya, saya seorang ibu yang mengasuh anak dari kakak kandung saya. Bagaimana menjaga batasan aurat dengan suami saya karena anak asuh kami perempuan. Kami sudah mengasuh anak kami sejak bayi. Ini anak sampaikan, kalau antum mau ngasuh anak, usahakan pertama diapain? Rodho'ah. Ustaz, kami aja nggak punya anak, gimana keluar asinya? Allah alam, katanya bisa disuntik apa gitu, Allah alam. Kalaupun nggak bisa, terus gimana? Kalau sudah besar, jangan dibiarkan satu rumah dengan apa yang bukan mahram.
Ini bahaya. Batasannya gimana? Ya sudah, kasih akses khusus 2 pintu, jangan 1 pintu dalam satu rumah. Bahaya. Kita nggak pernah tahu, masya Allah. Sama orang banyak menyepelekan tentang ipar. Ipar kan aman, nggak ada masalah. Loh, ipar itulah kematian, kata Nabi. Alhamu al-mautu. Yang namanya ipar apa? Kematian. Kalau seandainya kita ini kan banyak orang mau ngasuh, semisal iparnya gimana kondisi dan sebagainya, buat 2 apa? Pintu, nggak ada akses yang sama. Jadi buat seperti itu. Kalau kita mau ngasuh anak dari anak dari kakak kita, wallahu alam. Oh gitu. Anak Taib. Yang ada naik silakan, fadhil. Silakan untuk para jemaah untuk yang mau menanyakan secara langsung. Ada? Untuk yang abad, ada jemaah ikhwan yang ingin menanyakan secara langsung. Nah, salam Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang malas sholat? Sudah diingatkan tapi nggak berubah. Apakah harus bertahan atau bercerai? Kalau ana akidah yang pertama, agama yang pertama. Kalau seandainya suami ini tidak sholat, ana yakin mereka itu anak kita ketika disuruh sholat alasannya apa? Lo bapak aja nggak sholat. Kalau udah seperti ini, halal bagi wanita untuk gugat apa? Cerai. Halal, diterima sama hakim, diterima kalau alasan seperti itu. Dan bahkan nanti hakul hawana, kalau bapak nggak sholat itu akan diberikan untuk ibu. Hakul hawana, hak asuh apa? Anak, karena bapaknya bermasalah, tidak apa? Sholat. Halal untuk gugat cerai, halal. Itu kata para ulama. Allah alam. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Bagaimana kita sebagai istri, suami nikah lagi tanpa izin, belum diizinkan tapi tetap nikah, istri harus taat atau pergi? Suami bukan suami soleh tapi banyak hartanya, masih memberikan nafkah lahir untuk istri dan anak-anaknya. Saran ana, sabar. Selama dia tetap menjalankan syariat walaupun nggak soleh-soleh banget gitu loh ya, dia masih sholat dan sebagainya, tetap sabar. Jangan minta cerai. Karena poligami ini bukan di tangan istri, di tangan siapa? Suami. Di tangan suami, bukan di tangan istri. Maka ketika istri memang memaksa untuk pisah, ditakutkan masuk hadis tadi, wanita-wanita yang meminta pisah dari suaminya min ghairi ma bihi ba'sun, tanpa ada sebab, maka haram baginya masuk surga. Terus gimana? Sabar. Apalagi nafkah masih dikasih, anak masih dikasih nafkah, maka wasiat anak sabar, jangan sampai cerai. Sayang, masya Allah, sayang, wallahi sayang. Kejadian kondisinya ada salah seorang wanita, suaminya nikah lagi. Dia sudah umur tua, bukan umur masih muda. Sekarang udah bingung. Dia mau nikah, udah umur tua, nggak ada yang lagi nafkahin, sudah bingung sekarang. Makanya saran anak jangan sampai gugat cerai. Haknya suami, karena suami ini memiliki hak nikah sampai berapa slot? 4 slot. Makanya kita nih Pak, status kita masih jomblo 3 tapi 1 sudah terisi, halal asli. Makanya untuk istri-istri sabarlah, sudah sabar. Dan poligami itu di tangan siapa? Suami. Anak takut nih, masya Allah, ada firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tuh diadab di neraka sebabnya apa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Sebabnya karena mereka benci dengan syariat Allah. Apa yang Allah turunkan untuk mereka, akhirnya Allah hilangkan amal-amal mereka semua. Allah hapuskan karena kebencian mereka terhadap syariat Islam. Allah a'lam bishawab. Nah,
sekarang ada hadiah untuk peserta yang paling tua sama yang paling banyak bawa keluarga. Antum baca aja Ustaz. Antum aja yang baca. Aneh apa sih? Iya, na'am. Itu boleh ditulis. Oh, na'am. Taib. Ini waktu kita sudah habis. Ini pertanyaan juga masih banyak. Mungkin mudah-mudahan ada kajian yang berikutnya dengan ustadz yang lain. Ana serahkan ini pertanyaan kepada ustadz yang lain. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah datangnya dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.